Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, ketemu lagi dengan Bu Hesti. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu pecahan, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, akan tetapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat membuat anak-anak semakin paham dengan pecahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, materi hari ini kita akan merubah pecahan. Dari pecahan biasa ke pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, seperti apa materinya? Yuk kita simak dengan anak-anakku. Materi hari ini adalah mengubah pecahan. Nah, mengubah pecahan ini yaitu dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, kemudian yang ketiga adalah menjadi pecahan persen. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu pengertian dari yang namanya pecahan campuran. Jadi anak-anak, yang namanya pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, dan bilangan pecahan. Nah, contohnya bagaimana? Contoh, di sini ada bilangan bulat 1. Kemudian pecahannya 3/4. Nah, 1/3/4 ini adalah contoh dari yang namanya pecahan campuran. Nah, kita akan melanjutkan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ini bisa menggunakan pembagian. Contohnya adalah 12/7. Nah, 12/7 ini adalah bentuk dari pecahan biasa. Akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Oke, pembilangnya adalah 12. Kita menggunakan cara porogapit, ya. Yang seperti ini. 12 pembilang di dalam, kemudian 7 penyebutnya di luar. Nah, untuk mencari pecahan campuran yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. 12 dibagi 7. Nah, sekarang anak-anak carilah hasil dari 12 dibagi 7. Nah, 12 dibagi 7 itu dapat dibagi dan hasilnya adalah 1. 1 dikali 7, 7. Kemudian kita kurangi, 12 dikurangi 7. Berapa hasilnya? 5. Nah, kemudian cara penulisannya adalah 1 ini sebagai bilangan bulat. Nah, kita tuliskan 1 di sini. Kemudian 5 di sini kedudukannya adalah berubah menjadi pembilang. Nah, di mana letaknya adalah di atas. Kemudian karena di sini penyebutnya adalah 7, maka di sini penyebutnya tetap 7, tidak berubah. Nah, jadi pecahan campuran dari 12/7 adalah 1 5/7. Nah, sampai sini paham ya? Oke, kita akan
mengerjakan contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Di sini ada bilangan 10 per 6. Nah, 10 per 6 ini akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya sama seperti tadi, menggunakan pembagian. Nah, pembilangnya itu kita letakkan di tempat yang dibagi. Kemudian penyebutnya kita letakkan di tempat yang membagi. Oke, 10 dibagi 6. Berapa hasilnya? Ya, 1. 1 dikali 6, 6. Kemudian kita kurangi. 10 dikurangi 6 hasilnya berapa? 4. Betul sekali. Nah, 4 dibagi 6 sudah tidak bisa ya. Nah, kemudian hasilnya kita tuliskan di sini. Nah, sisanya, ini kan sisa ya, 4 itu sisa. Kita tuliskan di atas. Kemudian pembaginya, ini kita tuliskan di bawah. Maka, hasil dari merubah pecahan biasa ke pecahan campuran dari 10 per 6, yaitu 1, 4 per 6. Selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, kita akan belajar dulu apa sih pengertian dari pecahan desimal itu. Nah, anak-anakku, jadi yang namanya pecahan desimal itu adalah bilangan yang dinyatakan dengan tanda koma. Contoh dari pecahan desimal adalah 1,2. Nah, ini adalah contoh dari pecahan desimal. Nah, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk pecahan desimal, yang perlu kalian tahu bahwasanya pecahan desimal itu penyebutnya adalah per 10, per 100, per 1000, dan kelipatannya per 10.000, per 100.000, dan seterusnya. Nah, berarti untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita harus mengubah penyebut ini menjadi 10, atau 100, atau 1000, dan kelipatannya. Contohnya bagaimana? Di sini ada pecahan biasa 2 per 5. Nah, pecahan biasa ini akan kita jadikan menjadi pecahan desimal. Seperti yang sudah Boy jelaskan tadi, bahwasanya pecahan desimal penyebutnya harus diubah menjadi 10, atau 100, atau 1000, dan kelipatannya. Nah, 5 ini ternyata lebih dekat dengan 10. Maka kita akan ganti atau akan kita ubah menjadi per 10. Caranya adalah kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya 10. Ya, betul sekali. Kita kalikan 2. Nah, berarti di sini adalah 5 dikali 2 berapa hasilnya? 10. Betul. Nah, kemudiannya apabila penyebut dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Jadi kedua bilangan ini dikalikan bilangan yang sama. Seperti kemarin ketika kita mencari pecahan yang senilai. Nah, akan tetapi untuk desimal kuncinya adalah penyebutnya harus 10, atau 100, atau 1000, dan kelipatannya. Nah, karena di bawah ini dikali 2, maka pembilangnya akan kita kalikan 2 juga. 2 dikali 2 berapa hasilnya? Betul sekali, 4 per 10. Nah, untuk cara penulisan 4 per 10, apabila kita tuliskan ke dalam pecahan desimal, yaitu 0,4. Nah, sudah ketemu pecahan desimal dari 2 per 5 adalah 0,4. Oke, sekarang contohnya apabila kita ubah ke pecahan desimal, tetapi penyebutnya kita ganti menjadi 100. Nah, tadi kan penyebutnya kita ganti menjadi 10. Sekarang kita ganti menjadi angka 100. Oke, contohnya ada pecahan 3 per 5. 3 per 5 ini akan kita ubah menjadi
pecahan desimal, akan tetapi penyebutnya kita ganti menjadi bilangan 100. Nah, kita akan cari 5 dikali bilangan berapa yang hasilnya adalah 100. Oke, berapa? Betul sekali, 5 dikali 20. Hasilnya adalah 100. Oke, sama seperti tadi. Jika penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya pun juga harus dikali 20. 3 dikali 20 berapa hasilnya? Betul sekali, 60. Maka 60 per 100. Nah, lalu bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya adalah 0,60. Yang ketiga adalah pecahan persen. Nah, persen ini nak adalah per 100. Cara mengubahnya hampir sama dengan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Hanya saja kalau tadi kan pecahan desimal penyebutnya diganti 10 atau 100 atau 1000 dan kelipatannya. Untuk persen ini penyebutnya hanya dan wajib diganti 100. Oke, contohnya. Nah, persen dulu sebelum kita ke contoh. Untuk penulisan persen, contohnya 2%, biasanya dituliskan seperti ini. Nah, ada tandanya. Nah, tanda 2% ini apabila kita ubah ke pecahan, yaitu menjadi 2 per 100. Nah, oke, sekarang kita akan mengetahui cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Seperti yang tadi sudah boleh dijelaskan, bahwa persen itu berarti mengganti penyebutnya menjadi bilangan 100. Oke, contoh. Di sini Bu Lesti punya bilangan pecahan 4 per 5. Maka kita akan menjadikan penyebutnya menjadi 100. Nah, sekarang kita cari tahu 5 dikali bilangan berapa yang hasilnya 100. Berapa ya? Nah, betul sekali. Dikali 20 yang hasilnya 100. Nah, jika penyebutnya dikalikan 20, maka pembilangnya pun harus kita kalikan 20. 4 dikali 20 berapa hasilnya? 80. Nah, 80 per 100. Jika kita tuliskan ke dalam persen, maka penulisannya adalah 80 persen. Nah, ini untuk pecahan persen. Kalau tadi pecahan desimal, penyebutnya ini bisa diubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jika persen, penyebutnya wajib kita ganti 100. Tidak bisa diganti dengan 10, 1000, atau bilangan yang lainnya. Wajib diganti menjadi bilangan 100. Anak hebat, dari materi pecahan kita hari ini. Semoga anak-anak semakin paham dengan pecahan. Bila ada yang masih bingung, bisa langsung tanya ke Bu Esti ya. Bu Esti cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.